Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis ini, senantiasa mensyukuri dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhihi lailah al-mubarakah, di malam hari ini yang semoga Allah berkahi, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Namun pada pertemuan yang lalu ada tugas yang diberikan. Dan tugas tersebut alhamdulillah di antara ummahat mendapatkan nilai yang terbaik, mumtaz, murtafi'. Dan di antara tugasnya apa? Ummahat ada yang masih ingat? Mencari kata berbeda dalam ayat Al-Quran. Mencari mubtada dan khobar di dalam ayat Al-Quran. Iya. Kita lihat ya di sini tugas ya. Ana sedang mencari tugas ummahat ini ya yang kemarin ya diberikan. Contoh misalkan tugasnya Ibu Nur Hasanah. Ya, Ibu Nur Hasanah itu firman Allah surat apa? Ibrahim Surat Ibrahim. ayat 24. Ayat berapa? 24. 24. Ya, kita lihat ya. Surat Ibrahim ayat 24. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Ya. Yang diambil poinnya saja ya, Ibu Nur Hasanah, tidak perlu dibaca sampai habis. Semuanya. Ya. Jadi yang mana di sini kata daraballahu mathalan. Ya. Ada sebuah pertanyaan, kenapa doroba kan di pelajaran tasrif artinya memukul ya? Tapi kok di sini artinya perumpamaan. Membuat perumpamaan. Membuat perumpamaan. Jadi perhatikan ummahati fillah rahimakumullah, saat kita memahami kata kerja ya, jangan serta-merta yang kita pahami adalah secara tekstual, arti secara bahasa. Maknanya luas ternyata kata doroba. Ya, bukan hanya memukul, tapi memberikan permisalan dengan tambahan doroballahu masala. Masal, misal. Mungkin pernah mendengar kata misal. Masalah adalah masdar. Misal artinya adalah contoh. Bagaimana Allah
membuat contoh di mana seperti sebuah kalimat, ya, dan kalimat itu seperti sebuah pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Kalimat itu adalah la ilaha illallah. Ya, disebut dengan syajarah, ya, kasyajaratil thayyibah. Ya, adalah kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Ya, itu mencari fiil ya. Kalau mubtada khobar yang mana Ibu Nur Hasan? Ya, ya. Jadi mohon diperhatikan lebih detail tentang tugas yang kemarin, ya. Naam. Ya, ada yang ditanyakan untuk tugas yang kemarin, Ummahat? Silakan yang mau bertanya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan durusul lughah al-arabiyyah ghairi natiqina biha fi safhati sab'un di halaman 70, ya, 71 kita akan selesaikan insyaallah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk Ummahat di halaman 70 bagian kedua. Alaysa kadzalik ya Ummahat? Ya. Bala. Naam. Mengingatkan kembali bahwa hari ini pembahasan kita berkaitan dengan jamak. Jamak terbagi menjadi 3 murojaah kita. Yang pertama jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, yang kita bahas ini di pelajaran keberapa ini? 13, baru jamak mudzakkar dan jamak taksir. Ya. Tugas kita di sini adalah memahami i'rabul kalimah. Memahami bentuk-bentuk kosakata. Contoh, bentuk kosakata biasanya ada pada jamak mudzakkar salim nama profesi, misalkan muslimun. Ya. Maka jamak mudzakkar salimnya menjadi apa? Muslimuna. Menjadi muslimuna. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ya, jamak mudzakkar salim dengan rumus waw dan nun di akhir. Ya. Kalau jamak muannas salim kita lewatkan karena itu ada di pelajaran berikutnya. Kita masuk kepada jamak taksir. Di antara contoh jamak taksir yang sering kita dengar dan kita baca di dalam buku ini adalah kata rojulun. Misalkan, ya, rojulun. Maka jamaknya dia menjadi rijalun. Nah, ini semua adalah perubahan kosakata. Bentuk-bentuk kosakata yang tunggal menjadi jamak. Yang tunggal menjadi jamak. Perubahan ini mohon diperhatikan. Oleh karena itulah pada halaman 69 latihan yang pertama, kenapa latihan yang pertama jumlah nomornya ada 25 nomor? Karena kita butuh pengayaan materi kosakata atau mufrodat yang jumlahnya 1 dengan yang jumlahnya banyak tentunya berbeda. Bentuknya ada 3. Bisa mudzakkar, muannas, jamak taksir. Tapi yang dibahas 2 mudzakkar salim dan jamak taksir. Nah, perubahan itu mohon diperhatikan. Ya, agar tidak keliru ketika membedakan mana yang tunggal, mana yang jamak.
ketika sudah mengetahui ini yang tunggal, ini yang jamak dalam sebuah kosakata. Misalkan, Ana bertanya kepada ummahat, ada kata namanya jududun. Jududun ini jamak atau tunggal, ummahat? Sama. Jamak. Jamaknya jamak apa? Mudzakkar atau taksir? Muzakkar. Kalau Sama jamak mudzakkar ada taksir. rumusnya. Jamak taksir. Kalau ini jududun jamak, maka tunggalnya apa? Jadidun ya. Jadidun. Nah, kita sudah tahu perubahan-perubahan itu. Ketika kita sudah tahu perubahan-perubahan kosakata dari tunggal ke jamak, maka selanjutnya kita harus membuat kalimat. Bentuk-bentuk kalimat bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Tapi yang dibahas kali ini adalah bentuk mubtada khobar yang paling banyak beredar. Ya, seperti ada pada kata ini, misalkan ya, kita bicara ini orang muslim. Maka bahasa Arabnya adalah hadhihi, hadha, muslimun. Ini untuk setunggal, untuk tunggal nih. Hadza mubtada, khobarnya muslimun. Ya. Ketika kita sudah tahu yang tunggalnya, rubahlah menjadi jamak. Tapi susunannya tetap mubtada khobar. Hadza dirubah menjadi apa? Haulai. Muslimun berubah menggunakan rumus mudzakkar salim menjadi muslimuna. Ya, itu adalah yang sudah kita pelajari di bagian pertama. Latihan bagian pertama. Kita masuk kepada latihan bagian kedua. Dengan susunan yang lebih kompleks. Ada mubtada khobar, tapi ada keterangan lain. Ya. Nah, kita lihat nih bagian 2 ummahat. Perintahnya adalah hawwilil mufradat allati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddihun fil mithali. Ya. Artinya, cobalah kosakata-kosakata ini yang digaris bawahi dirubah menjadi jumu' jamak-jamak. Jamaknya cuma 2 ya. Mudzakkar atau taksir yang dibahas di pelajaran ke-13. Ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada contoh berikut. Contohnya misal man hadzal rajul. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam contoh yang lebih kompleks lagi. Ya, kita coba jelaskan. Ummahat ya. Man. Di sini ada kalimat man apa? Man hadza rajul. Maka jawabannya huwa hajun. Tulisannya kan begitu ya. Hajun. Nah, ummahat harus rubah. Kalimat ini bentuknya tunggal. Ya, dirubah menjadi jamak. Man jamaknya tetap sama karena mau banyak atau sedikit tetap pertanyaan itu tidak berubah. Man. Hadza berubah. Jamaknya hadza apa ummahat? Haulai. Rojul jamaknya apa?
Rijal. Rijal. Masuknya jamak taksir. Pak, jangan sampai lupa alif lamnya tetap ada ya. Rijal. Rijal. Sesuaikan. Jadi kalau seumpama rojul itu pakai alif lam, maka jamaknya harus tetap sama pakai alif lam. Ya. Lalu ada jawabannya huwa hajun. Huwa dirubah menjadi jamak. Apa jamaknya hajun? Huwa, jamaknya huwa. Hum. Karena statusnya mereka laki-laki. Hum. Hajun jamaknya apa? Hujajun. Nah, hujajun. Dia jamak apa? Jamak taksir. Mengidentifikasi jamak tersebut itu penting, Ummahat. Oh, ini jamak taksir nih, hujajun. Ya, muhandisuna, oh berarti dia jamak mudzakkar. Nah, ketika kita sudah tahu disebut dengan i'rabul jumlah, kita sudah paham akhirnya i'rabul jumlah. Perubahan atau bentuk-bentuk kalimat. Dari kalimat yang pertama tunggal menjadi kalimat kedua jamak semuanya. Semuanya menjadi jamak. Nah, itulah yang dibahas di bagian 2. Langsung saja Ummahat kita latihan. Mohon kiranya menjawab bersama-sama dan menulis ya jawaban tersebut. Ya, kita lihat di sini Ana akan bacakan kalimat tunggalnya Ummahat rubah menjadi kalimat yang berjamak. Ya. Rakam wahid, min aina hadha talibu? Huwa minal hindi. Maka yang sahih apa? Min aina. Min aina haula'id tullabu. Tullabu. Minal Sahih. hindi. Minal hindi. Minal hindi. Masya Allah. Ahsantunna ummahat. Ya. Min aina haula'id tullabu. Hum minal hindi. Ya. Keterangan tempat tidak perlu dijamak. Ya. Nama tempat tidak perlu dijamak. Ya. Bukan cuma nama tempat, ya, keterangan tempat yang tidak perlu dijamak. Yang kedua adalah kata pertanyaan tidak perlu dirubah karena tidak ada perubahan ke jamak. Naam. Selanjutnya rakam isnan. Aina tajirul kabiru? Huwa fis suqi. Maka menjadi apa Ummahat? Ainat tujarun Kibarun. Fisuki. Hum fis suqi. Ya, lihat tajir itu pakai alif lam. Maka jamaknya juga harus pakai alif lam. Ainat tujarul kibaru? Hum fis suqi. Ya, artinya apa Ummahat? Di mana Para Para pedagang yang besar, lalu mereka di pasar. di pasar. Sahih. Ya, bukan berarti pasar tidak ada jamaknya, ada. Tapi keterangan tempat pada konteks ini tidak perlu dijamakkan. Ya, tidak berubah. Meskipun kalau kita tanya pasar-pasar apa sih bahasa Arabnya, ada jamaknya. Ini kita tulis ya untuk pengayaan materi. Jamaknya suk adalah aswakun. Ya, aswakun. Aswak itu artinya adalah pasar-pasar. Ya, berdasarkan hadis Nabi ini loh. Ya. Nabi mengatakan min asyratis sa'ah.
wa min alamatis sa'ah taqarubul aswaq. Artinya di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah berdekatannya dan banyaknya pasar. Ya, berdekatannya pasar dan banyaknya pasar itu adalah tanda-tanda kiamat kecil, ummahat, yang tanpa kita sadari. Bukan sesuatu yang tercela ya. Namanya orang jualan kan, sekarang berdekatan orang jualan. Apalagi bulan Ramadan ya. Satu rumah dengan rumah yang lain saling berjualan. Ya, sekarang jualan tinggal menggunakan setan gepeng bisa ya. Kalau anak-anak bilangnya setan gepeng. Apa itu? Handphone gitu ya. Nah, jualan online ya. Nah, itu diantara tanda-tanda kiamat ya. Mempermudah proses transaksi itu juga diantara tanda-tanda kiamat. Ya, kiamat kecil. Naam. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Tayyib. Rakam 3. Ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Maka menjadi apa? Ainal mudarrisunal hum indal mudiri. mudiri. Ya. Jadi aina apa? Ainal Mudarrisunal jududu. mudarrisuna. Ingat mudarrisuna al-jududu. Ya. Di dalamnya ada 2 jamak tuh. Jenis jamaknya beda. Yang pertama jamak apa? Mudzakkar salim. Muzakkar salim. Yang kedua jududu jamak apa? Taksir. Jamak taksir. Ya. Kita harus tahu perubahannya. Ya. Dari setiap kosakata harus tahu perubahannya. Jangan sampai salah, keliru. Ya, karena sudah dikelompokkan ilmu bahasa Arab berkaitan dengan jamak itu sudah dikelompokkan. Ada jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, seperti itu. Ya. Hum indal mudiri. Ya, mereka bersama pimpinan. Pimpinannya 1. Ya, jumlahnya tetap 1. Rakam 4. Aina talibul jadidu ahwa fil fasli. Maka yang sahih apa? Menjadi apa? Aina tulabul jududu ahum fil fasli. Masya Allah, mumtaz, Masya Allah. Aina tullabul jududu. Ya, ahum fil fasli. Di mana murid-murid baru? Apakah mereka di dalam Kelas. Sorry. Masya Allah. Ya. Tayyib, rakam 5 kita lanjutkan. Ahadha talibu ghaniyun la huwa faqirun. Akan menjadi apa? Nah. Ahaula itulabu agniyahu la fuqara'u. Masya Allah, Masya Allah. Ada 3, 4, 5. Ada 5 perubahan ya dari kosakata pada kalimat tersebut. Ya, hadza jadi haula'i, talib jadi tulab, goni menjadi agniya'u. Ya. Huwa menjadi hum. Fakir menjadi fuqara. La tidak berubah. La na'am itu tidak terikat dengan bilangan. Sama seperti pertanyaan. Pertanyaan, ya, lalu jawaban dari pertanyaan na'am aula ya atau tidak, ya, itu tidak merubah jumlah bilangan. Ya. Berikutnya
ummahat. Rakam 6. Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Maka menjadi apa? Man Man haula'i rijal Mm-mm. hum duyufun. Duyufun. Itu ada jeda beberapa detik ya untuk berpikir. Dhaifun apa ya? Gak apa-apa. Apalagi habis pulang kegiatan mungkin ummahat ya, energi sudah terkuras, tinggal mikir sisa tinggal 5 watt ya tenaga. Dhaifun apa ya? Oh, duyufun. Nggak apa-apa. Ya. Nah, duyuf. Ya, apa sih artinya dhaif? Duyuf itu apa, ummahat? Para tamu. Sahih. Dhaifun itu tamu. Duyuf para tamu. Ya, sahih. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Rakam 7. Li akhun kabirun. Huwa talibun bil jami'ati. Maka menjadi apa jawabannya, ummahat? Man li ihwatun kibarun Iya. li ihwatun kibarun Hum tulabun labun bil jami'ati. jami'atin. Bil jami'ati. Ya, Masya Allah. Perhatikan di sini, ummahat. Li ahun kabirun menjadi li apa? Ikhwatun. Nah, kibarun. Hum tullabun bil jami'ah. Nah, perhatikan pada kata ahun. Ahun di dalam bahasa Arab artinya saudara laki-laki. Jamaknya ada 2. Yang pertama, ikhwatun. Sesuai yang ada di buku. Yang kedua, ikhwanun. Makanya ada istilah ikhwan akhwat gitu ya. Ya, ada ikhwan, ada akhwat. Ternyata orang Indonesia lebih familiar dengan istilah ikhwan. Meskipun di Arab ikhwa itu ternyata lebih dekat ya. Maknanya sama, cuman lebih bahasa pendekatan ya. Dengan orang yang kita anggap seperti saudara sendiri gitu ya. Meskipun bukan saudara. Ya, ikhwa ataupun ikhwan. Dan perlu diperhatikan. Jamak tidak terikat dengan muzakkar muannas pada harokat atau huruf terakhir. Wah, ini kan ada tak marbutahnya. Dulu kita belajar yang ada tak marbutahnya apa? Muzakkar apa muannas? Muannas. Ya, tapi untuk jamak tidak berlaku. Mau jamaknya ada tak marbutohnya, mau jamaknya tidak ada tak marbutohnya, tidak terikat dengan muzakkar muannas. Lalu taunya dari mana? Ikhwa itu muzakkar atau muannas? Taunya dari setunggal atau tunggalnya. Tunggalnya laki-laki apa perempuan? Kalau tunggalnya laki-laki, pasti jamaknya laki-laki. Meskipun ada tak marbutohnya. Nah, seperti ini. Akhun jamaknya ikhwatun. Meskipun ada tak marbutohnya, dia tetap laki-laki. Ya, tetap laki-laki. Ya, beda dengan ukhtun. Apa ukhtun? Saudara, saudari, ya. Perempuan. Jamaknya apa? Akhawatun. Ya, dia kan nggak ada tak marbutohnya. Katanya tak marbutoh mu'annas muzakkar. Iya, betul. Tapi yang dilihat bukan ya jamaknya. Akhwat itu adalah mu'annas. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah.
Thayyib, rakam sama nih untuk kita percepat ya. Aina sadiquka dhahaba ilal maktabati. Maka menjadi apa ummahat jawabannya? Aina as-sadiqu zahabu ilal maktabati. Naam. Ya. Aina sadiquka. Di situ kata sadiq jamaknya adalah asdiqo. Ya, betul ya. Jamaknya asdiqo. Nah, penulisannya kan memang begini bentuknya. Asdiqo. Kak. Asdiqo. Tapi tatkala bertemu dengan domir muttasil, di situ kan sodikuka, ada kata ka. Nah, ditambahkan ka. Maka penulisannya menjadi asdiko uka. Ada tambahan waw kecil di bawah hamzah. Ya. Bacanya tetap sama asdiko uka. Penulisannya berubah. Kok bisa berubah ya? Karena ini adalah penulisan bahasa Arab yang baku melalui rumus apabila hamzah asli bertemu dengan domir muttasil. Semua hamzah asli. Ya, nanti ada di bagian 3. Latihan 3 tuh. Ada tuh nanti di latihan 3. Ya. Penulisannya aja yang berbeda ya. Tulisannya beda, bacanya sama, tulisannya saja yang berbeda. Ya. Naam. Lalu berikutnya ada kata zahaba. Ya. Apa zahaba? Fiil apa isim? Fiil, kata kerja. Kebetulan kita baru belajar kemarin ya. Saraf. Ya, zahaba, zahabu. Fa'ala, fa'alu. Nah, ternyata untuk mereka, zahaba itu untuk mereka berubah menjadi apa? Zahabu. Zahabu. Karena ini adalah domir hum. Untuk banyak mereka. Ya. Karena kan disuruhnya berubah menjadi jamak. Aina asdiqauka, maka jawabannya zahabu ilal maktabati. Ya. Nah, ini terbantukan karena sebab apa? Kita belajar sorof. Ya. Misalkan kan telah pergi ya zahaba. Kalau aku telah pergi apa bahasa Arabnya, Umar? Aku telah pergi. Tinggal dipahami tasrifnya kan. Zahaba, zahaba, zahabu, huwa, huma, hum. Zahabat, zahabata, zahabna, hiya, huma, hunna. Ya. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Anta, antuma, antum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Anti, antuma, antunna. Ana, zahab. Zahabtu. Jadi kalau kita ingin buat kalimat saya telah pergi, apa ya? Oh, zahabtu. Ya. Zahabtu. Kami telah pergi, apa bahasa Arabnya? Zahabna. Ya Allah. Sangat berfaedah. Ya. Umpama Ibu Nur Hasanah mau buat kalimat seperti tadi, aku telah pergi.
Diambil dari kata zahaba. Oh, udah tinggal Ibu Nur Hasanah mentasrifkan dulu. Zahaba, zahaba, zahabu. Paling dulu. Ternyata nggak apa-apa. Ya, proses loadingnya agak lama dikit nggak apa-apa. Minimal tahu gitu ya. Ya, daripada Nah, enggak. Ya, seperti itu. Lama-lama nanti terbiasa. Ada zahab. istilah orang bisa karena terbiasa. Orang terbiasa karena dipaksa. Kita dipaksa dulu nih. Ya, pelan-pelan. Seperti itu. Dipaksa itu dulu. Iya, Paksa bingung dulu. dipaksa bingung. Udah. Bingung bagian dari proses ternyata, Oma. Berapa banyak manusia di permukaan bumi ini harus bingung. Bingung terhadap dirinya sendiri. Bingung arah tujuan hidupnya. Nah, fase itu akan dilalui sampai nanti kita paham. Oh, Paham. selama ini saya Kalau udah belajar. kalau, Ya. kalau udah langsung paham, gimana Ustaz ya? Iya, kalau udah langsung paham, wah, Nggak mau belajar bahaya. lagi. Nggak Nggak mau mau belajar. belajar lagi. Iya, itu dia. Betul. Nah, tapi jangan bingungnya kebablasan gitu. Dikit-dikit bingung terus. Kelamaan. Kelamaan bingungnya. Ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Kita lanjutkan dulu ya sedikit. Ya. Rakam tis'ah. Muhammadun lahu banun saghirun huwa talibun fil madrasati. Dibuat menjadi jamak ya. Silakan. Muhammadun lahu abnaun mana sih tadi? Abnaun Apa tadi? Sogir jadi apa sogir? Sigor. Sigorun. Oh ya, sigorun. Tulabun fil madrasati. Madrasati. Fil madrasati. Betul, sahih. Nama tempat tidak dijamak. Ingat, nama tempat tidak dijamak. Nah, ya. Muhammadun lahu abna. Ibnun jadi abnaun. Sagirun jadi sigharun. Iya. Hum tullabun fil madrasah. Masya Allah. Sahih. Ya. Alhamdulillah. Rakam asyarah. Ya. Azamiluka mujtahidun. Naam huwa mujtahidun. Apa jamaknya ummahat? Azumala uka mujtahiduna. Naam. Masya Allah. Ya. Naam hum mujtahiduna. Ya, azumala uka. Nah, zumala dengan asdiko sama penulisannya. Dengan tambahan ya waw kecil. Wow, tadi kata wow kecil di bawah. Di bawah hamzah. Seperti itu. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan ummahat. Ini pembahasan yang menarik. Ustaz, jamak taksir nih berarti harus dihafal semua ya Ustaz. Jamak taksir. Nggak Ya. ada cara ininya nggak ada ya kayak cara menghafalnya, teknisnya gitu nggak ada ya Ustaz yang benar-benar. Oh iya. Kalau saya apa, kamu, kami apa Ustaz? Iya, iya. Iya, Tasrifnya. Iya. Jadi ada dua tadi pertanyaan. Yang pertama jamak taksir. Jamak taksir itu memang tidak ada rumusnya. Kita harus mengetahui dengan memperbanyak membaca dan menelaah kosakata bahasa Arab. Seumpama nggak hafal.
kita kan tidak menuntut ya ummahat untuk menghafalkan, ayo hafalkan jamak taksir. Ini bukan masaknya lagi gitu ya. Biasa ngapalin bumbu dapur gitu ya buat masak, tiba-tiba suruh ngapalin jamak taksir. Waduh, repot nanti urusan ya. Jadi dituntutnya untuk apa? Untuk mencatat. Ditulis kayak begini nih, rojul jamaknya rijal, sukun aswak gitu ya. Catat aja, catat dulu di buku induk ya, untuk ummahat gitu ya. Seumpama ingin buat kalimat tinggal buka. Jadi kayak kamus sendiri gitu ya. Nah, itu pentingnya kita untuk mencatat ya. Kata Nabi kan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan, catatan ya. Diikat itu dengan tulisan. Nggak hafal, hafalan saya kurang misalkan. Ya dari dulu nggak bisa ngafalin gitu ya, nggak apa-apa. Ya bisa dengan tulisan. Lupa tinggal buka buku induknya. Ya dicatat, dicatat, dicatat terus seperti itu. Ya. Nah, itulah ya pentingnya untuk membuat strategi pencapaian kita ya, seberapa tahu diri kita adalah diri kita yang tahu kan, bukannya ana gitu ya. Yang tahu ummahat kan ummahat. Oh, saya kekurangannya di ini nih, hafalan kurang nih. Wah, nyatetnya lebih banyak. Oh, saya nggak perlu nyatet, udah hafal. Nah, itu ada lagi orang kayak gitu, ada. Ya, kita tidak bisa menyalahkan, itu metode pembelajaran masing-masing. Silakan saja. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah. Nah, pertanyaan Ibu Nur Hasanah ini berkaitan dengan domir nih. Huwa huma hum hiya huma hunna. Nah, itu memang harus urutan. Ya. Sehingga kita bisa mengurutkan dari tasrif, fa'ala Tasrif. fa'ala fa'alu. Kemarin kita baru belajar fa'ala fa'ala fa'alu. Belum yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Kemarin yang PR-nya khoroja. Horoja horoju itu baru kata kerja lampau itu. Sama alaka. Betul. Ya. Nah, itu juga hafalkan urutannya aja, Umar. Perubahan dari urutannya. Seperti itu. Ya. Dan kita dipermudah ya dengan tulisan atau kita ummahat buat tabel sendiri ya, sesuai dengan kreativitas ummahat untuk mencapai pemahaman yang lebih baik ya. Nah, kita coba pendekatan dengan ayat suci Al-Qur'an ya. Kan kita sudah pernah memberikan tugas juga ya kepada ummahat ya berkaitan dengan jamak. Nah, kita coba nih ummahat. Di juz 30 kalimat yang ada jamak mudzakkar salim. Ada yang tahu di surat apa, ayat berapa? Jamak mudzakkar salim. Anak kasih contoh ya. Ada kalimat jamak mudzakkar salim di dalam surat Al-Kafirun. Judulnya aja udah jamak tuh. Ya. Kafirun. Nah, kafirun aslinya kafirun. Jamaknya menjadi kafiruna. Nah, ya, itu udah jamak tuh. Lalu di dalam ayatnya ada juga kalimatnya. Gimana kalimatnya? Wa antum wala ana abidum ma abattum. Wala antum wala antum ya biduna. Nah, lihat di sini. Sama nggak dengan yang di atas? Ada tambahan waw dan nun. Sama. Sama. Berarti di jamak apa?
Jamak Mudzakkar salim. Salim. Muzakkar salim. Kalau ini jamak muzakkar salimnya berarti tunggalnya menjadi apa? Abidun. Abidun. Jadi tahu kita. Padahal ada di dalam ayat Al-Quran. Abid. Orang yang beribadah. Ya. Penghambaan. Ya. Penyembah. Abid itu adalah penyembah. Ya. Jamaknya adalah abiduna. Nah, itu contoh jamak muzakkar salim. Ya. Contoh lain jamak taksir. Ya, ada di dalam beberapa ayat di Al-Qur'an. Ada yang tahu? Juz 30 aja ya, jangan jauh-jauh. Nanti. Ya, surat apa? Anas. An-Nasr? Anas. Anas, Huruf betul. Iya, Masya Allah. Nggak usah jauh-jauh ya. Ada di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ternyata An-Nas itu adalah jamak. Taksir. Ya, jamak taksir. Dari apa? Tunggalnya apa tunggalnya? Anas. Al-insan. Iya, al-insan. Ya. An-nas adalah jamak dari al-insan. Malikin nas, rajanya manusia. Manusia bentuknya jamak para manusia. Seluruh manusia. Ya. Kalau satu orang manusia insan. Ya. Kalau banyak manusia an-nas. Ya. Masya Allah. Ya. Lalu ada lagi jinnah. Al-jinnah. Minal jinnati. Panas. Jamak dari al-jinnu. Ya. Al-jinnu jamaknya al-jinnah. Yaitu jin. Jin itu diambil dari kata apa? Jannat. Sesuatu, jinnah, sesuatu yang tersembunyi. Ya, makanya jin itu bisa dilihat atau tidak, Umar? Tidak. Tidak bisa terlihat, tapi bisa dirasakan. Ya, tidak bisa dilihat, tapi bisa rasakan. Seperti udara. Makanya dia tersembunyi. Tapi yang namanya tersembunyi kadang-kadang dia keluar gitu ya. Memperlihatkan. Nah itu namanya al-jinnah. Jamaknya dari al-jinnu. Seperti itu. Dan masih banyak lagi. Di surat An-Nas saya udah ada banyak umat. Ya. An-Nas. Ada lagi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudurun. Jamak dari sodrun. Berarti dia jamak apa nih? Sudurun itu jamak apa? Jamak mudzakkar atau jamak taksir? Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kan ada waw dan nunnya. Ciri-cirinya. Sudurun ada waw dan nunnya enggak?
Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Naksir. Berarti dia jamak taksir. Masya Allah. Ya. Dada-dada manusia. Sudurin nas. Ya, membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Was-was, membisikkan was-was. Ya, was-wasa yuwaswisu dalam bahasa Arab artinya membisikkan. Ya. Naam. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan ummahat. Ini sangat penting ya kalau kita lihat dalam pendekatan Al-Qur'an. Pendekatan hadis sekarang ummahat. Ya, jamak di dalam hadis. Ya, Arba'in ayat pertama tuh. Ayat pertama, hadis pertama. Afwan. Ada bunyinya hadis tentang niat. Apa bunyinya? Innamal a'malu Amal. Niat. A'mal. Bin niat. Ya. Nih, al-a'mal. Al-a'mal itu jamak dari al-amalu. Ya. Masya Allah. Apa yang kita hafalkan dalam hadis masuk ke pembahasan ummahat. Masa sih nggak hafal? Semua orang pasti hafal. Innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Iya. Perbuatan apapun itu tergantung kepada niatnya. Jadi yang salah bukan perbuatannya, tapi niatnya. Yang satu Dulu. sedekah, yang satunya lagi sama-sama sedekah, yang satunya lagi dikontenin, yang satunya lagi tangan kirinya nggak tahu Diem. kalau tangan Diem. kanannya sedekah. Iya, ya. Perbuatannya sama, niatnya Beda. Beda. Ya, itu akan berdampak di akhirat tuh. Kalau di dunia nggak terlalu kelihatan. Nanti di akhirat akan Kelihatan. berdampak. Ya, akan Paham. berdampak pahala ataupun ya ternyata nggak dapat pahala sama sekali. Wal'iyadzubillah. Maka ini yang harus diluruskan. Luruskan niat kita. Ya, baik. Ada lagi ummahat contoh lain ya atau ada pertanyaan silakan. Yang mau bertanya tentang jamak, bentuk-bentuk jamak dan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan jamak. Baru dua. Maaf soal? Maaf ya soal. Maaf soal. Alhamdulillah. Baik. Bila demikian pada kesempatan kita kali ini di halaman 71 ya. 71 Satu. ada tugas ya untuk ummahat. Di bagian 3. Lihat bagian 3. Ya, perintahnya adalah adif al-asma al-atiyata marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddihun fil misal. Ya. Artinya jadikan idhofah, yaitu buatkan kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Menjadi kalimat dari yang zohir. Zohir itu artinya nampak, ya. Objeknya nampak sampai objeknya tidak nampak karena ketemu domir. Contoh, abnaun. Nah, artinya kan anak-anak laki-laki. Ternyata kita ingin buat kepemilikan anak laki-lakinya si Muhammad.
maka bahasa Arabnya menjadi abna'u Muhammadin. Iya, Muhammadin. Nah, nama Muhammad diganti dengan domir huwa. Menjadi abna'uhu. Sebelahnya tuh. Ya. Ya. Itu adalah bentuk-bentuk perubahan. Nah, ummahat tugasnya adalah merubah. Ada kata asma, ada zumala, ada asdiqa. Oh, itu Di rumah, ya, kalimat. dirubah menjadi ditempelkan dengan tulab, hamid, mudarris. Lalu ditempelkan dengan hum, ka, dan hu. Nah, itu tugasnya. Ya, insya Allah sahlun jiddan, insya Allah. Ya. Naam. Hal min su'alin. Ada yang ditanyakan? Ya. Naam. Pembahasan kita masih berkaitan dengan jamak itu sampai ummahat berpindah kepada halaman 74. Nah, nanti halaman 74 baru ada yang namanya jamak muannas salim. Ya. Uniknya demikian bahasa Arab. Ya. Ketika menjadi jamak, jenis-jenis jamak ada. Bahasa Indonesia kan nggak ada ya. Bahasa Inggris kalau nggak salah ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Tinggal tambahin S aja ya. Ada. Iya. Sama aja. Book menjadi books. Cuman itu. Nggak ada jamak muzakkar salimnya. Jamak muannas salimnya nggak ada. Miskin bahasa. Iya. Ya. Bahasa Inggris itu miskin tentang jamak. Jamak itu ya coba tambahin S aja. Ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia tinggal ditambahin diulang pengulangannya 2 kali. Misalnya murid. Ya. Atau tambahin para murid. Udah itu aja. Bahasa Arab, aduh, banyak lagi kaidahnya. Ya. Hal min soal? Mafi soal. Mafi soal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Insyaallah semoga pertemuan kita kali ini senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pertemuan yang akan datang untuk mempersiapkan diri ya, buku nahunya ya disiapkan. Ya, kita akan bahas ya. Dan mungkin ini yang bisa disampaikan ya ummahat pada pertemuan kita kali ini. Kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.